Karena kita aminkan pujian ini, bahwa semua yang baik yang ada dalam hidup kita itu semua hanya karya Tuhan. Sebab itu bolehkah saat ini kita mau datang kepada Tuhan, menjadi kerinduan kita yang terdalam, untuk kita mau menjadi penyembah Tuhan, untuk kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Seberapa banyak kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Boleh dengan angkat tangan kita sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Oh lihat setiap hari dalam dari yang ku kenal, tiada kasih yang melaluimu. Ku ada untuk menjadi dengan lebih sungguh, dengan lebih sungguh lagi, dan ku ingin mengenalmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari kerinduan kami Tuhan. Sungguh ini Tuhan yang menjadi pengakuan hati kami. Tidak ada kasih yang terlebih besar daripada Tuhan dalam lingkup seumur hidup kami. Berbagai macam tantangan, pergumulan Tuhan yang harus kami hadapi, mungkin itu membuat kami sulit untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mungkin itu membuat kami mempertanyakan tentang siapa Engkau sebenarnya dalam hidup kami. Tetapi melalui pujian ini yang menjadi pengakuan kami dalam ibadah saat ini Tuhan, bahwa kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Karena sungguh tidak ada kasih yang terlebih besar daripada kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Semua yang baik yang ada dalam hidup kami, kami deklarasikan itu semua hanya karena karya Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebab itu saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, berbicara di tengah-tengah kami, urapi dulu di dari bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi setiap kami jemaat-Mu yang merenungkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada tim pelayan pujian tim Praise and Worship. Mereka tim yang luar biasa, amin. Boleh kita sambut tim Praise and Worship dengan tepuk tangan yang meriah. Wow, ya, luar biasa ya Bapak Ibu saudara-saudari. Dan dari tempat ini saya juga ingin menyapa kepada semua kita, kepada setiap kita semuanya, Shalom, Shalom. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, lawatan besar berlimpah atas kita, boleh kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang kemuliaan bagi Tuhan Allah kita.
Dia hadir di tengah-tengah kita, lawatan-Nya dahsyat atas kita, dan kita percaya ketika Tuhan melawat kita, tidak ada yang mustahil. Semua yang terbaik yang terjadi, semua pasti akan dijadikan Tuhan atas kita. Setuju, katakan amin. Amin, amin ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini, ya, saya ingin membagikan kepada setiap kita, yaitu saya berikan judul Tuhan penolongku. Boleh katakan sama-sama, Tuhan pelindungku. Katakan sama-sama, Tuhan pelindungku. Ya, 1, 2, 3. Tuhan pelindungku. Boleh katakan lebih keras ya, 1, 2, 3. Tuhan pelindungku. Amin. Ya, sampai pakai begini ya, Tuhan pelindungku. Mantap. Ya, supaya semuanya mendengar dengan jelas begitu ya. Kita percaya Tuhan melindungi kita. Amin. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, berbicara mengenai Tuhan pelindungku ini, ya, saya di mobil saya begitu ya, hari-hari ini itu sedang saya berikan satu tambahan aksesoris, Bapak Ibu Saudara-saudari. Yaitu apa? Itu adalah tirai korden di kaca ya. Dan ya percayalah, ini bukan mobil saya gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari mengaminkan mobil saya, ya amin begitu ya, Rolls Royce begitu ya. Waduh, tapi gambaran mobil ini saya ini ada tirainya gitu ya, di mobil ada tirainya juga gitu. Nah, saya kasih tirai. Kenapa sih kok sampai saya beri tirai ini gitu? Bapak Ibu Saudara-saudari, ya sebenarnya asal mulanya ya karena saya tuh sering kalau menjemput anak saya pulang sekolah, siang panas gitu ya. Lalu anak saya tuh bisa tidur di tengah begitu. Mataharinya silau kan, kalau udah silau udah rewel gitu. Udah rewel. Aduh, kok kena matahari ini silau. Nah, yaudahlah pasang gitu kan, pasang tirai. Terus pertimbangan kedua, karena biasanya kan menunggu jam sekolah cukup lumayan lama jedanya ya. Anak saya yang kedua terlebih dahulu itu pulang yang jam setengah 12, lalu kemudian setengah 1. Anak saya kemudian bedanya setengah 12 dan setengah 2 gitu ya. Setengah 12 dan setengah 2, jedanya cukup panjang. Kalau nunggu mau buka jendela dibiarin banyak orang, nggak bebas gitu ya. Nah, supaya nggak sungkan, mau nyalakan bensin terus kan mahal ya dari bensin ya. Kecuali kalau mobil listrik gitu. Oh ya udahlah, dimatikan mesinnya, buka jendela. Tapi supaya nggak sungkan dilihat orang kanan kiri gitu ya, kelamaan nunggu, udah tutup tirainya. Enak ya. Nah, kemudian pertimbangan ketiga, biasanya istri saya tuh bilang, enak juga ya kalau pas lampu merah gitu ya, nunggu. Biasanya kan ada orang yang ya entah jualan, entah pengamen, entah apa. Tapi kadang ada yang nakal, ada yang kita kasih tanda enggak lewat gitu ya. Tapi ada juga yang nakal kan, yang nakal sengaja lihat di jendela mobil gitu ya. Akhirnya biasanya sama istri saya kalau dari itu udah tutup tirainya, kordennya tutup, aman gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita naik mobil saja, naik kendaraan saja berusaha memikirkan bagaimana caranya yang paling aman gitu ya, supaya ada seperti ini ada perlindungan. Tetapi tahukah kita bahwa di atas entah itu mobil kita, entah itu rumah kita, bahkan mungkin sepeda motor kita pakai helm yang full face, kita tutup kacanya, pakai jaket yang tertebal yang bisa kita pakai supaya aman semuanya. Tapi tahukah kita bahwa sebetulnya kita punya satu pribadi yang selalu melindungi kita, yang tidak pernah akan tergoyahkan oleh apapun juga, dan kejaminannya itu pasti adanya, dan itu adalah Tuhan kita yang hidup. Setuju, katakan amin? Amin. Tuhanlah pelindung kita, dan dalam segala tantangan hidup kita, dalam segala musim hidup kita, dalam segala area apapun hidup kita, tidak ada yang bisa lepas dari perlindungan Tuhan. Bahkan kita ingat bukan kejadiannya yang namanya Ayub sekalipun harus mengalami yang namanya anak-anaknya itu hartanya habis, anak-anaknya mati, bahkan tubuhnya sakit penyakit pun Tuhan tetap jaga. Iblis mau mengganggu yang namanya Ayub, tidak bisa lepas dari perlindungan Tuhan. Setuju, katakan amin? Amin. Dan sebab itu saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin share kepada setiap kita apa yang bisa kita pelajari secara lebih dalam dari firman Tuhan mengenai Tuhan pelindung kita ini ya. Bahwa kita teguh, kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita, Dia selalu menyertai kita, Dia selalu menuntun kita. Nah, yang pertama yang saya bagikan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara-saudari adalah ternyata kalau kita belajar ya,
yaitu perlindungan Tuhan itu mengatasi rasa takut kita. Katakan sama-sama, perlindungan Tuhan mengatasi rasa takut kita. 1, 2, 3. Perlindungan Tuhan mengatasi rasa takut kita. Iya, perlindungan Tuhan itu mengatasi rasa takut kita. Ada kalanya kita mungkin berkata, Tuhan, musuhku begitu besar ya, seperti orang ini ya, kelihatannya orangnya ini kecil gitu. Tapi tantangan yang dihadapi, musuh yang dihadapi begitu hebat, begitu besar, begitu menakutkan. Kadang mungkin itu bisa bersifat bayangan kita saja, tetapi ada kalanya juga itu memang benar-benar besar dan kita benar-benar tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. Tapi ternyata ada perlindungan Tuhan yang akan mengatasi rasa takut kita. Nah, firman Tuhan hari ini saya akan secara khusus membahas dari Mazmur 27, Bapak Ibu Saudara. Di poin yang pertama ini saya mengajak kita untuk kita lihat terlebih dahulu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga terlebih dahulu. Di situ dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Lihat ya, hanya gara-gara ada Tuhan, Dia yang jadi terang dan keselamatannya pemazmur. Hanya karena ada Tuhan, Dia yang jadi benteng hidupnya pemazmur. Dia lalu bertanya, kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Diperbandingkan, siapa sih? Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? Ya, tadi lagunya pujiannya sudah jelas ya. Pada siapa kau bandingkan, ya, perbuatannya yang hebat tak ada, gitu ya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan, gitu ya. Tapi lalu kita mungkin berkata, oh mungkin musuhnya kecil, gitu ya. Mungkin musuhnya kecil. Makanya pemazmur bilang, oh kepada siapa aku harus takut, kepada siapa aku gemetar, Tuhan terangku, keselamatanku, Dia benteng hidupku. Mungkin musuhnya kecil, tapi kita lihat siapa yang musuh yang dimaksud. Ternyata kemudian di ayat yang kedua pemazmur itu menjelaskan, ketika penjahat-penjahat ada banyak, gak cuma satu, ada penjahat-penjahat berusaha menyerang aku. Bahkan dia bukannya menyerang itu, kemudian ditekankan betapa jahatnya yang perilaku pada itu, sampai mau memakan dagingku, nyawa jadi taruhannya. Ya, mereka mengincar nyawanya pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan dikatakan yakni semua, menunjukkan betapa banyaknya ya, betapa banyaknya semua lawanku dan musuhku. Semua lawanku dan sudah lihat ini hiperbolanya, bukan hiperbola, menunjukkan betapa banyaknya musuh yang sedang mengincar nyawanya pemazmur ini. Sudah semua lawan, musuh lagi, besar musuhnya. Tetapi ternyata pemazmur berkata apa? Mereka sendirilah yang akan tergelincir dan jatuh. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Kok bisa? Jawabannya tadi jelas. Kenapa? Karena di pemazmur menjadikan Tuhan sebagai terangnya, Tuhan sebagai keselamatannya, Tuhan sebagai benteng hidupnya. Musuh mau kayak apapun banyaknya, musuh mau bagaimanapun jahatnya mengincar nyawanya, dia akan tetap terlindungi. Sehingga di ayat ketiga dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tak takut hatiku. Lihat ya, kepada siapa aku harus takut, kepada siapa aku harus gemetar, tak takut aku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Perlindungan Tuhan ialah itu yang akan membuat kita mengatasi rasa takut kita. Amin. Amin. Perlindungan Tuhan itulah yang membuat kita dapat mengatasi rasa takut kita. Bapak Ibu Saudara berbicara memang Tuhan adalah terang keselamatan. Penting, kenapa? Karena kalau nggak ada terang di dalam kegelapan, biasanya kegelapan itu akan membuat imajinasi itu memang jadi liar, Bapak Ibu Saudara. Iya benar kalau musuhnya memang beneran besar, gitu ya. Tapi kadang musuhnya kecil sekalipun, sebenarnya masalah tantangannya kecil,
Tapi karena kegelapan, imajinasinya jadi liar gitu ya. Tetapi terang itu membuat kita tenang. Kegelapan membuat imajinasi liar, tetapi terang itu membuat kita tenang. Paling gampang lah kalau kita ke rumah hantu gitu ya. Kalau kita ke rumah hantu, sengaja kan rumah hantu biasanya dibuat apa? Gelap gitu ya. Wah, dibuat gelap. Kemudian kita mau masuk, takut. Kenapa? Imajinasinya liar duluan. Aduh, nanti tiba-tiba ada wah gitu ya. Ada wah. Waduh, kalau sampai tak mau buka pintunya di dalam rumah itu aja ketakutan. Kenapa? Imajinasinya sudah liar duluan ya. Padahal nanti kalau lampunya sudah dinyalakan semua terang ya, kita lihat cuma boneka gitu ya. Cuma boneka, mau bonekanya dari kayu kan, dari kain kan, cuma pakai alat itu diturunkan. Apa gitu kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Demikian juga kita dalam kegelapan, kita buka dompet kita, dompet kita kosong lagi gitu ya. Makin gelap lah dan makin liar lah pikiran kita. Waduh, bagaimana ini ke depan? Sehingga kita merasa masa depan kita gelap, maka kita semakin liar, merasa takut menghadapi masa depan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi kalau ada terang, bukan hanya lampunya yang terang, tapi ada terang Tuhan, kita tahu sekalipun mau dompet mau kosong, uangnya nggak ada, kita mungkin nggak tahu apa yang terjadi di masa depan kita, gelap mungkin kita rasa, tetapi ketika kita tahu ada Tuhan yang memegang kita, maka itu akan menerangi semua yang gelap. Karena kita boleh tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok kita, dan itu adalah Tuhan yang hidup, yang olehnya kita boleh terus mengalami perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang mulia bagi Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat ya, Tuhan itulah terang, dan bahkan bukannya terang, tapi Dia benteng kokoh kita, yang mengatasi rasa takut kita akan gelombang yang besar sekalipun, yang mau gelombang badai, ombak besar sekalipun, Tuhanlah perlindungan kita. Ya, ini bukan gambar rumah saya. Tapi sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara, ini kok rumahnya saya katakan amin gitu ya, amin. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, katakan rumah ini begitu ya, kita bangun dengan lampu yang banyak menyala, lampu-lampunya terang, bahkan kemudian kita bangun dengan tembok yang sangat kokoh, kaca yang sangat kokoh, yang kita tahu ini bahan bangunannya anti gempa, anti ombak, mau ditembak pakai senapan pistol, mau sampai namanya tank mau nembak, tidak akan roboh, tidak akan hancur. Lalu sebelah kita coba itu lautan, rumah kita di sebelahnya lautan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita tahu kualitas bahan bangunan kita lalu dengan terang yang sebegitu luar biasanya, kita kan tenang Bapak Ibu Saudara-saudari. Mau ombak dari laut itu mau besarnya kayak gimana nerjang rumah kita, mau badai besar gimana nerjang rumah kita, kita tenang di dalam rumah itu. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita, yang membuat kita kokoh bukan bangunan rumah, tapi lebih daripada sekedar bangunan rumah, Dialah Tuhan Allah kita yang hidup, dan Dialah perlindungan kita. Yang setuju sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Yang pertama kita pelajari Bapak Ibu Saudara-saudari, perlindungan Tuhan mengatasi rasa takut kita. Tetapi sekarang mari kita masuk lebih dalam poin yang kedua, bahwa perlindungan Tuhan itu bukan saja mengatasi rasa takut kita, yang berarti kita itu berhadapan dengan apa yang di luar kita, entah itu musuh-musuh yang menyerang kita, tantangan, pergumulan yang ada di luar kita yang menyerang kita, kegelapan yang menghantui kita. Bukan hanya soal bicara di luar, itu sudah kita atasi, rasa takut itu sudah kita atasi bersama dengan Tuhan. Tetapi masuk lebih dalam sekarang, ternyata perlindungan Tuhan itu memberikan kita juga rasa aman. Boleh baca sama-sama kalimat ini ya, 1, 2, 3. Perlindungan Tuhan memberi kita rasa aman. Perlindungan Tuhan memberi kita bahkan rasa aman. Ketika kita ada di dalam tempat safe place gitu ya, kita merasa aman di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini gambar yang menunjukkan bagaimana ini sebenarnya sudah ada safe place ya, tempat yang aman, tapi orang masih cari lagi tempat aman. Kenapa? Karena kita tahu bukan di dunia ini sekarang, di
itu. Apalagi waktu pandemi COVID, wah begitu ya. Kita mau keluar kemana takut sama serangan COVID ya. Mau keluar dari rumah kita saja takut serangan COVID. Bahkan ada yang saya punya kenalan dia pindah rumah. Kenapa? Karena rumahnya yang lama depannya kuburan gitu ya. Saya bilang loh, kenapa takut setan? Oh enggak, bukan. Nah, terus kenapa? Karena selama COVID itu tiap malam itu terus gantian ya orang datang ke kuburan, gali kuburan, masukkan mayat di situ karena kena COVID. Nanti terus itu terus dan itu hanya bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, setahun lebih gitu ya, 2 tahun lebih. Terus mau betapa menakutkannya mau keluar rumah kuburan orang COVID gitu ya, bahwa waduh susah sekali mencari safe place, tempat aman itu. Tetapi puji Tuhan, perlindungan Tuhan itu yang memberikan kita rasa aman, karena perlindungan Tuhan itulah tempat yang aman bagi kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6 dari Mazmur 27, di situ pemazmur lalu berkata apa? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Ya, dia tadi kan hanya mendeklarasikan soal Tuhan. Sekarang dia mulai mengarahkan doanya kepada Tuhan. Tadi dia hanya mendeklarasikan, oh ya Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah benteng hidupku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah terangku. Sekarang dia mulai mengarahkan doa itu kepada Tuhan. Itu yang dia ingini apa? Dia di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa? Karena dia tahu disitulah tempat amannya dia. Disitulah dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik Tuhan. Bahkan katakan apa? Karena Tuhan itu memberikan kemurahan itu karena apa? Seperti itu melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kau mengangkatku, ini lagu itu Pak Mar tadi ya, ke atas gunung batu gitu ya. Kau berikanku kemenangan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kita lihat di sini pemazmur berkata, Tuhan aku mau di safe place di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika aku di dalam Tuhan, Tuhanlah yang melindungi aku, Tuhan yang menyembunyikan aku, Tuhan yang mengangkat aku ke atas gunung batu. Gunung batu itu gunung batu itu gunung yang terbuat dari batu yang kokoh. Di situ orang berlindung dari mara bahaya semua. Dia merasakan inilah safe place-ku. Disitulah Tuhan menunjukkan kemurahan Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahkan sampai pemazmur akhirnya karena dia sudah merasa amannya, dia mengatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Lihat ya, karena dia di tempat yang aman, dia sekarang bisa menegakkan kepalanya. Dia sekarang bisa menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Dia bisa bernyanyi bermazmur bagi Tuhan dengan leluasa. Mengapa? Hanya satu, karena dia menemukan tempat aman itu. Dan itu bukan di mana-mana Bapak Ibu Saudara, tapi itu di rumah Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita temukan tempat aman itu di dalam Tuhan. Karena perlindungan Tuhan itulah safe place bagi kita, tempat yang aman bagi kita. Tempat aman ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dari sini, dari teks ini kita bisa melihat ternyata tempat aman itulah yang menunjukkan arah penyembahan hati kita. Ketika dari dalam mara bahaya, ya Mazmur mengatakan, aku mau tinggal di dalam tempat yang aman itu di mana? Di dalam Tuhan yang hidup. Tempat amannya pemazmur adalah Tuhan, menunjukkan arah penyembahan pemazmur itu kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan kita? Stres dikit, minum, mabuk gitu ya, sampai mau mabukan. Ada teman gitu yang ngomong sama saya, lu saya ini sebenarnya ingin bertobat. Lu kenapa? Ya apa ya? Sampai hari ini saya kalau sampai stres, kalau sudah menghadapi masalah, pusing sendiri gitu ya, apa yang dilakukan malam-malam itu minum sampai mabuk.
Dia kadang nggak masuk kamar di sofa, sudah tergeletak tidur. Itu masih terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan puji Tuhan, kabar baik bagi setiap kita. Bukan anggur, bukan wine yang bisa memberikan kita tempat aman itu, tapi ada Tuhan yang mau menjadi tempat perlindungan kita, tempat aman bagi kita. Ya, ada lagi nanti, wah kenapa kok ini kalau stres gimana? Wah, kalau stres sudah ngerokok, nge-vape, gitu ya, larinya ke rokok, ke vape. Ya saya hanya katakan, bagaimana arah penyembahan? Sudahkah kau menjadikan Tuhan jadi arah penyembahanmu itu? Kabar baiknya bagi setiap kita adalah yang merokok, yang nge-vape, ya. Nenek ya, Tuhan mau jadi tempat perlindungan kita, ya. Kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada pribadi Tuhan. Tuhan yang hidup, Bapa yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, yang melalui darahnya kita boleh kenal kepada Bapa kita. Ketika kita stres, ketika kita mungkin berat hati, banyak pikiran, ingin menenangkan pikiran, daripada merokok, nge-vape, masuk dalam hadirat Tuhan, nyanyi memuji Tuhan, ambil gitar, tarik suara kita meskipun fals, tidak apa-apa ya. Tuhan melihat hati kita. Orang dengar suara kita fals gitu ya, tapi Tuhan yang melihat hati kita. Kembali kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Yang amin biasanya yang nggak rokok, yang belum mau bertobat. Yang minum minuman yang belum mau bertobat. Amin nggak? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya itulah seringkali pergumulan kita, bukannya? Nanti tempat aman kita apalagi? Uang, gitu ya. Wah, kerja terus batik tulang pagi sampai malam terus cari uang. Ya kalau memang karyawan ya mau kayak gimana lagi, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ngatur, kalau namanya karyawan sudah ada jamnya. Tapi yang bekerja sendiri ada saja yang nanti sampai hari Minggu tetap buka toko gitu. Loh, kenapa kok buka toko di hari Minggu? Ya karena disitulah rame-ramenya toko gitu. Ya kalau bisa menyempatkan diri dalam ibadah lebih baik. Kalau enggak, nah itu perlu dipikirkan. Arah penyembahan kita, kabar baiknya adalah dengar Tuhan mau jadi tempat perlindungan kita. Dialah gunung batu kita, dialah keselamatan kita. Di dalam Dia kita tidak akan goyah. Setuju? Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apalagi bahkan mungkin tempat aman yang menunjukkan arah penyembahan hati kita itu apalagi? Itu misalnya bahkan pelayanan musik ministry. Wah, ini nggak tahu nih ya, kayak tadi itu masuk-masuk ada Dennis, Renaldo, gitu ya, ada Ricky, ada Johan, musik ministry, gitu ya, ada Mario, ada Bella, ini ada Kayla, ada Denny. Wah, musik ministry ketika pelayanan musik, pelayanan pujian penyembahan, apakah itu memang kita arahkan semua itu kepada Tuhan? Atau jangan-jangan berubah sih sebenarnya itu cuma pelatihan aja, daripada aku stres, ya lo di rumah nganggur, nggak ada temen, pikiran suntuk, gitu, terus ngapain? Ya udahlah ngisi pelayanan loh, jangan sampai ya. Saya yakin di pujian penyembahan kita hari ini semua nggak kayak gitu ya. Setuju? Katakan amin, amin ya. Mantap gitu ya. Nah, mungkin ada lagi tempat pelarian kita, tempat aman kita. Kalau udah stres, sudah berat, makan Indomie 2 bungkus. Siapa yang masih melakukannya? Makan Indomie 2 bungkus. Kalau memang lapar ya makan, gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau memang ini kenyataannya karena pelarian, karena kita stres baru terus kita makan, kabar baik buat kita adalah Tuhan mau jadi tempat perlindungan kita. Tuhan mau jadi gunung batu kita. Tuhan mau jadi tempat amannya kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat ya firman Tuhan ini, Tuhan sanggup menyatakan kemurahannya, Tuhan sanggup menyatakan perlindungannya, Tuhan sanggup menjadi tempat aman bagi kita. Dia bukan seperti Home Alone ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tahu Home Alone ceritanya ya. Wah, ini cerita ini film favorit saya, salah satu film favorit saya. Home Alone 1, Home Alone 2, Home Alone 3. Siapa yang tahu film ini boleh katakan? Home Alone. Oh, cukup banyak ya, cukup banyak yang tahu ya.
Ketika hari Natal, ketika liburan, orang tua semua, keluarga, kakak adik semua pergi. Anak ini ditinggal sendirian di dalam rumah ya. Tapi ternyata rumah segede seperti ini, sebesar seperti ini, tidak membuat anak ini jadi aman gitu. Kenapa? Karena dua pencuri ini bisa masuk. Dua pencuri ini bisa masuk ya. Dan dengan akalnya sendiri dia harus berjuang, dengan akalnya sendiri dia pakai berbagai macam cara untuk menjegal, menggagalkan rencana jahat dari dua pencuri ini gitu ya. Puji Tuhan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Karena sekali kekuatan kita lemah, kekuatan kita kecil, mungkin kita tidak berdaya, mungkin kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, yang sanggup menyatakan kemurahannya, yang sanggup menyatakan perlindungannya, yang sanggup menjadi tempat yang aman bagi kita, sebab Dia perlindungan kita. Setuju? Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Dialah perlindungan kita, Dia memberi rasa aman bagi kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bisa kita pelajari lagi apa dari tempat aman, dari mengatasi rasa takut tadi juga, perlindungan Tuhan itulah yang menjadi dasar untuk kita mencari wajah Tuhan. Boleh katakan kalimat ini dengan suara yang keras? 1, 2, 3. Perlindungan Tuhan menjadi dasar untuk kita mencari wajah Tuhan. Iya. Perlindungan Tuhan menjadi dasar untuk kita mencari wajah Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh pemazmur? Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Ternyata ada firman yang Tuhan berikan, yaitu apa? Carilah wajahku. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi pemazmur, Tuhan yang mengatasi rasa takutnya pemazmur, Tuhan yang menjadi tempat amannya pemazmur, Tuhan yang sama yang berseru menyatakan firman-Nya, carilah wajahku. Dan disitulah pemazmur mengikuti firman Tuhan. Dia berkata, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman yang sama itu juga firman bagi kita. Tuhan ingin ketika Dia menjadi tempat perlindungan kita, kita tidak hanya cukup tahu, oh ya aku tahu Tuhan perlindungan kita, sanggup mengatasi rasa takut kita, sanggup menjadi tempat aman bagi kita, tetapi dengar firman-Nya, firman Tuhan, carilah wajahku. Hai jemaat GPI Gideon, carilah wajahku. Hai umatku yang hadir ibadah saat ini, carilah wajahku. Sebab itu maukah kita sekarang juga berkata seperti pemazmur, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kita akan melihat bagaimana gambaran firman Tuhan yang Tuhan berkata, carilah wajahku, dan gambaran bagaimana kita mencari wajah Tuhan ini. Ayat yang ke-9, langsung pada berdoa, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Mengapa? Karena dia tahu ketika Tuhan berfirman, carilah wajahku, itu berarti Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Dia bisa kembali lagi ke ayat yang 1 yang sudah dia jawab, sudah dia katakan tadi, bukan? Tuhanlah pertolonganku, Tuhanlah terangku, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah benteng hidupku. Diulangi lagi. Kenapa dia bisa semakin mantap dengan pernyataan deklarasinya itu? Hanya karena satu, karena firman Tuhan, Tuhan sendiri yang menyampaikan, carilah wajahku. Bahkan dikatakan, pemazmur berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Inilah gambaran dari firman Tuhan yang berkata, carilah wajahku. Mengapa? Karena sekalipun pemazmur berkata, mau ayahku, mau ibuku meninggalkan aku sekalipun, Tuhan itu tidak sama dengan orang tuaku. Dia tetap mau menyambut aku. Itulah firman yang berkata, carilah wajahku. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang ada, saya tahu, orang-orang yang ingin menggambarkan Tuhan itu dengan pribadi ayahnya.
Nanti kalau ditanya bagaimana gambaran Tuhan menurutmu, oh ya seperti ayahku yang suka mungkin marah-marah gak jelas, yang suka mungkin semaunya sendiri, karpet dewek, gitu ya. Lo bagaimana gambaran Tuhan? Oh gambaran Tuhan itu seperti mamaku. Mamaku seperti apa? Mamaku yang mungkin hanya tinggalnya jauh dari aku, cuma pokoknya support kasih uang ke aku, uang jajan secara rutin dan tidak pernah memperhatikan aku. Sehingga gambarannya tentang Tuhan jadi rusak. Gambaran tentang Tuhan jadi rusak mengakibatkan dia gak mau cari wajah Tuhan, membuat dia menjadi galau ketika mau datang kepada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan cuma sama seperti ayahku dan ibuku yang gak beres. Bapak ibu saudara-saudari, masalahnya adalah kita perlu melihat firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia memang seperti bapak sayang anaknya, iya. Dia mungkin seperti ibu yang menyapi anaknya dalam gendongan dalam air susu ibunya, iya. Tetapi masalahnya manusia mungkin tidak sempurna. Tetapi bahkan sekalipun manusia tidak sempurna, karena ketika manusia bisa meninggalkan ayah ibu, bisa meninggalkan kita, tidak sempurna bagi kita. Kabar baik bagi setiap kita, Tuhan yang sempurna, Dia tetap mau menyambut kita. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Tuhan tetap mau menyambut kita, dan firman-Nya adalah, carilah wajahku, carilah wajahku. Maka Mazmur lalu berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seterusku. Dia tahu ketika Tuhan berkata carilah wajahku, itu berarti Tuhan mau menunjukkan jalannya. Itu berarti Tuhan juga mau menuntun dia di jalan yang rata. Janganlah menyerahkan aku kepada hawa nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Bapak ibu saudara-saudari, maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Tuhan yang berkata carilah wajahku, Tuhan yang sama Dia yang mau menyambut kita, Tuhan yang sama yang mau menunjukkan jalannya kepada kita, Tuhan yang sama yang mau menuntun langkah-langkah kita. Bahkan dikatakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah, sekalipun banyak kejahatan di negeri kita, sekalipun banyak hal-hal yang gak sempurna di sekitar kita, tetapi kita percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan. Sebab firman Tuhan, carilah wajahku, Dia mau menunjukkan kebaikannya bagi setiap kita. Amin. Sebab itu dikatakan oleh pemazmur mengajak kepada seluruh umat Israel, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Mari kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudara menantikan Tuhan, menguatkan, meneguhkan hati kita untuk menantikan Tuhan secara aktif. Terus cari wajah Tuhan, terus berdoa, terus masuk dalam penyembahan, terus masuk dalam hadirat Tuhan, terus tinggal dalam hadirat Tuhan, in God's presence. Terus setiap hari bangun intimasi dengan Tuhan, setiap hari terus dalam segala kesibukan kita, dalam tantangan kita, dalam ketakutan kita, masuk dalam hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan terus. Mungkin kita mulai lemah, mungkin kita mulai goyah, ingat firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkanlah hati kita, nantikanlah Tuhan, masuklah terus dalam hadirat Tuhan, carilah terus wajah Tuhan. Dan saya ingin mengatakan, sampai di perjanjian baru, bagi kita umat perjanjian baru, penebusan Kristus itulah bukti ultima. Penebusan Kristus itu adalah bukti ultima bahwa Tuhan itu mau menyambut kita, bahwa Tuhan itu mau menyatakan kebaikannya bagi kita, bahwa Tuhan itulah penolong kita, bahwa Tuhan itulah penyelamat
kita. Yang bersyukur, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang meriah, yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, yang kuatkan dan teguhkan hati kita, nantikan Tuhan, cari wajah Tuhan terus, sebab Dia mau menyambut kita. Ya, saya pernah suatu ketika Bapak Ibu saudara-saudari dapat WA gitu ya, Bapak Isai gitu ya, kami dari tempat Bapak Isai membeli handphone pada waktu itu gitu ya, kita mau kasih namanya gift, yaitu apa? Screen card. Pas screen card saya itu habisnya rusak gara-gara sama anak saya itu sempat nggak tahu, saya lupa entah jatuh, entah bagaimana, atau keberat atau gimana, atau dikelupas, saya lupa persisnya. Pokoknya waktu sebenarnya rusak gitu ya. Waduh, pas gitu. Tapi karena sibuk ya, karena harus kerjakan ini itu, Bapak Ibu Saudara, tidak sempat datang. Gitu ya. Sampai di WA lagi, Pak Isa ini giftnya, ayo diambil. Sampai saya tuh bilang, sorry, saya nggak bisa ke sana karena itu tempatnya di luar kota, bukan di kota Malang waktu itu ya. Saya nggak bisa ke sana, bisa nggak kalau di Malang? Dia bilang, oh iya bisa diambil di store kami dimanapun juga, gitu ya. Oke, gitu. Siap. Store terdekat di mana? Ada di sini. Oke, saya datang ke tokonya. Bapak Ibu saudara-saudari, waktu saya datang ke tokonya, apa yang terjadi? Ya, saya tenang, gitu ya. Tenang, datang, gitu. Loh, kenapa? Ini ada WA ditunjukkan. Oh iya, ini ada dapat gift ya, ya sedang free ya, gitu kan. Bisa tolong dipasangkan sekalian. Oh iya bisa dipasangkan sekalian. Tenang Bapak Ibu saudara-saudari ya. Itu juga pasang gitu. Saya tunggu di luar sama anak saya. Sambil nunggu dikasih namanya orange juice, gitu kan, dikasih permen, gitu. Waduh terima kasih, gitu kan ya. Udah selesai Pak Isa, ini sudah jadi. Oh iya makasih, gitu kan. Terus kita nah pertanyaannya kenapa saya bisa dengan tenang? Karena saya sudah dapatkan WA itu, betul ya. Saya dapat WA itu, dikasih tahu ada kecelakaan, bisa tenang. Mau untuk beberapa hari kalau ada kesibukan kayak apa, saya pikir saya akan tenang, saya nggak akan kelolosan kalau tiba-tiba nggak dapat kecelakannya ya, enggak gitu ya. Saya sudah tanya, oh bisa di store manapun, di store yang terdekat bisa, nggak harus di luar kota itu, di kota Malang pun bisa. Tenang aja, nggak harus ke sana ke sini, dapat juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kabar baik bagi setiap kita adalah firman Tuhan berkata, carilah wajahku. Dia akan menyambut kita. Dia ingin mencurahkan segala kebaikannya bagi kita. Sebab itu, teguhkanlah hati kita. Nantikan Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, sudah lama ini Tuhan, aku bergumul. Tuhan, sudah lama aku berdoa, kok gak selesai-selesai, gimana Tuhan? Tuhan cuma jawab, nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkan. Aku sudah jamin, cari wajahku. Aku akan mencurahkan kebaikanku. Aku akan mencurahkan yang pertolonganku, perlindunganku. Aman-aman di dalam tangan Tuhan. Maju terus saja. Ya. Jangan sampai kebiasaan kita gitu ya. Kalau ini ya, chat yang lagi pacaran gitu misalnya ya, cowok chat sama cewek, kalau ceweknya ngambek, kamu berubah. Kenapa kok aku berubah? Iya. Biasanya kamu ingatkan aku makan jam 7 pagi, sarapan belum sayang. Iya kan? Nah terus kamu berubahnya kenapa? Sekarang soalnya jam 7 lebih 1 menit. Jam 7 lebih 1 menit kamu baru ingatkan aku. Ya makan sayang gitu ya. Udah kamu berubah, aku gak mau lagi sama kamu gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kita jangan-jangan kebiasaan juga seperti itu sama Tuhan ya. Tuhan kok berubah, kenapa? Aku udah berdoa tolong sama Tuhan. Nah terus ini lewat 5 menit Tuhan gak tolong, Tuhan berubah. Gitu ya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Lalu ini udah lewat 10 menit Tuhan gak tolong, Tuhan berubah. Gitu ya. Firman Tuhan berkata, oh cepat ngambek lah gitu ya. Jangan cepat putus asa, jangan gampang putus asa sama Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Nantikan Tuhan. Kenapa? Jawabannya jelas. Tuhan yang berfirman, cari wajahku. Dia yang sanggup melimpahkan kebaikannya, Dia yang sanggup menolong kita, Dia perlindungan kita, Dialah terang kita, Dialah benteng hidup kita, Dialah keselamatan kita. Setuju katakan amin? Amin. Ya sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, perlindungan Tuhan inilah yang menjadi dasar untuk kita cari wajah Tuhan. Itu saya dorong, ayo di dalam setiap hari kita, di waktu kita bangun tidur sampai kita nanti menutupkan mata mau tidur lagi, cari wajah Tuhan terus dengan serius.
HPDT, betul ya Pak Maria? HPDT itu penting ya, hubungan pribadi dengan Tuhan, gitu ya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan bangun terus setiap hari. Bahkan dalam ibadah seperti kita ini ya, Bapak Ibu saudara-saudari, saya dorong, ayo kita bukan hanya datang untuk sekedar ya nyanyi, ya dengar firman, ya hihi dengan kanan kiri kita, atau dengan pelayanan, ya pokoknya foto-foto, ya pokoknya sound system, ya pokoknya kameramen, atau nanti pokoknya laptop, pokoknya pegang musik, pokoknya pegang mic gitu ya. Enggak, Bapak Ibu saudara-saudari, yuk kita mencari wajah Tuhan dalam ibadah seperti ini. Yang paling penting, di atas semua indahnya lagu yang bisa kita nyanyikan, di atas semua indahnya musik yang bisa kita mainkan, di atas semua indahnya persekutuan, kehangatan yang bisa kita nikmati, di atas semuanya itu, satu yang paling penting, kita perlu cari wajah Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu ini kita pelajari hari ini, Tuhan pelindung kita. Yang pertama, ketika kita berkata Tuhan pelindung kita, perlindungan Tuhan itulah yang sanggup mengatasi rasa takut kita. Dan yang kedua, perlindungan Tuhan itu yang memberikan kita rasa aman. Dan yang ketiga, perlindungan Tuhan itulah yang menjadi dasar untuk kita ayo cari wajah Tuhan selalu sepanjang umur hidup kita sampai kita menutup nafas kita. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Saya undang musik pemuji boleh maju. Mari kita renungkan firman Tuhan apa yang sudah kita tangkap hari ini, Bapak Ibu Saudara. Salib Kristus itulah bukti ultimat bahwa Dia sungguh mau menyambut kita, bahwa Dia sungguh menjadi terang kita, bahwa Dia adalah benteng hidup kita, bahwa Dia adalah penyelamat kita. Bukan hanya di waktu kita bernafas hari ini saja, sampai di kekekalan, Dialah penyelamat kita. Dia mau menyambut kita, Dia mau melimpahkan segala kebaikannya bagi kita. Salib Kristus itulah bukti ultimat bahwa Dia sungguh-sungguh mau menyambut kita. Sekarang maukah kita mencari wajah Tuhan selalu dalam keseharian kita, dari bangun pagi kita sampai kita menutup mata tidur kita, bahkan dalam ibadah kita seperti ini sekalipun. Mau gak dengan serius kita cari wajah Tuhan di atas semua indahnya sajian ibadah yang ada? Mau gak kita mencari wajah Tuhan? Mari masing-masing kita berdoa, masing-masing kita ambil waktu teduh bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang, komitmen apa yang mau kita pulang, bawa itu kepada Tuhan. Tuhan yang selalu
kami, yang mau mencurahkan semua kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bahkan Engkau membuktikannya sampai pada salib Kristus yang menebus kami, mengangkat kami menjadi anak-anak Engkau, yang kami olehnya beroleh janji-janji Tuhan yang pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Sebab itu biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami anak-anak-Mu dalam segala permasalahan hidup kami, tantangan kami, bahkan kesibukan kami. Mungkin gadget bisa mengganggu kami, mungkin teman-teman kami bisa mengganggu kami, mungkin Tuhan ada orang-orang yang mau menjegal kami, mungkin Tuhan media sosial Tuhan bisa mengalihkan fokus kami kepada Engkau. Tetapi biarlah Tuhan, sungguh kami mau kembali mencari wajah-Mu setiap hari kami. Bahkan di tengah-tengah ibadah-Mu Tuhan, keindahan musik yang ada, keindahan lighting yang ada, keindahan lagu semua yang ada, biarlah itu tidak mengalihkan perhatian kami. Semua kesibukan pelayanan kami Tuhan, di atas semua kesibukan pelayanan kami, semua kesibukan ibadah kami ingin prioritaskan mencari wajah Tuhan, sehingga kami sungguh menikmati hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, ketika kami curahkan rindu memberi yang terbaik bagi Engkau, Kau sucikan, Kau kuduskan setiap tangan-tangan kami akan memberikannya. Biarlah itu Tuhan boleh menjadi wakil hidup kami. Kami ingin mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Sebab itu kami memberi bukan supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk bagi jemaat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, biarlah kita boleh pulang menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun Tuhan mengutus kita, kita boleh menjadi berkat kemanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya menyertai kita. Dan setiap kita terima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.